penyelesaian turunan suatu fungsi implisit. Ya, nanti kita coba selesaikan dari contoh yang sudah saya buat ini. Ini ada temannya baru masuk. Diperhatikan ya, nanti setelah ini kuis juga turunan fungsi implisit akan keluar satu soal ini. Oke. Nah, yang pertama penyelesaian itu kita jadikan fungsi itu sama dengan 0. Ya, jadi yang pertama, tahap pertama kita ubah dulu fungsinya itu sama dengan 0. Ya, jadi kita ubah ini ya. Kita selesaikan contoh yang ini saja ya. Jadi tahap pertama ya kita ubah fungsi itu sama dengan 0. Jadi dia menjadi di sini y kuadrat x pangkat 3 min sin x pangkat y min ya dan x 3 pangkat y min x pangkat 4 tangan y sama dengan 0. Oke. Nah, ini tahap pertama. Oke, sekarang sebelum saya masuk tahap kedua ke tahap ketiga, kita lihat dulu rumus untuk turunan fungsi implisit. Ya, secara umum rumus untuk turunan fungsi implisit itu adalah dy per dx sama dengan min, ada min di sini ya, df per dx dibagi dengan df per dy. Ya, Anda perhatikan apa itu df per dx, apa itu df per dy. Jadi df per dx ya itu adalah fungsi ini, fungsi implisit ini kita turunkan terhadap x. Ya, jadi kalau ada df per dx, oh itu artinya yang kita turunkan itu adalah variabel x-nya. Nah, itu di tahap kedua. Kemudian df per dy, maka fungsi itu kita turunkan terhadap y, itu di tahap ketiga. Ya. Nah, sekarang kita ke tahap 2 dulu. Kita akan mencari df per dx-nya. Tahap kedua, kita akan mencari df per dx. Anda perhatikan, df per dx ini apa? Kita turunkan tiap suku terhadap x. Ya, dengan catatan y menjadi konstanta. Jadi y-nya kita anggap sebagai konstanta. Jadi pada saat kita akan menurunkan fungsi ini terhadap x, maka variabel y-nya itu menjadi konstanta. Ya, jadi sederhananya seperti ini. Ya, jadi yang kita turunkan ini, ya, itu adalah variabel-variabel x-nya dulu. Ya, variabel-variabel x-nya. Variabel y-nya menjadi konstanta. Artinya apa? Variabel y-nya tidak kita turunkan. Yang kita turunkan itu adalah variabel x-nya saja. Ya. Nah, ini yang pertama. Variabel x yang pertama ini. X pangkat 3 kita turunkan, dia menjadi 3x kuadrat. Y-nya tetap variabel y-nya. Makanya di sini dikatakan dengan catatan y menjadi konstanta. Kita anggap sebagai konstanta. Ya. Kemudian kita kurangi. Nah, sin x sama pangkat y, ya. Maka yang kita turunkan itu adalah sin x. Turunan dari sin itu adalah cos x. Pangkat y-nya tidak kita turunkan. Ya. Kemudian ini ada ln x dikalikan dengan 3 pangkat x. Yang kita turunkan variabel x-nya saja. Turunan dari ln x itu adalah 1 per x. Ya. 1 per x dikalikan dengan 3 pangkat y. Kemudian ini variabel x satu lagi, x pangkat 4 dan dikalikan dengan tangan y. X pangkat 4 yang kita turunkan. Turunan dari x pangkat 4 itu adalah 4x pangkat 3 tangan y. Oke, sampai sini cukup jelas nggak? Ya, jadi saya ulangi lagi ya. Pada saat Anda akan mencari df per dx ya pada suatu fungsi implisit, maka yang Anda turunkan itu adalah variabel x-nya. Ya. Dan variabelnya tidak kita turunkan, dia dianggap sebagai konstanta. Ya. Begitu juga nanti pada saat kita akan mencari df per dy-nya. Pada saat kita akan mencari df per dy-nya, maka pada fungsinya itu yang kita turunkan itu adalah variabel y-nya. Ya, variabel x-nya kita anggap sebagai konstanta. Ya, sekarang kita lihat tahap ketiga sekarang ya. Tahap ketiga kita akan mencari df per dy.
Oh, berarti Anda lihat kalau df per dy, berarti fungsi yang kita turunkan itu adalah variabel y-nya. Kalau variabel y-nya kita turunkan, maka variabel x-nya itu menjadi konstanta. Ya, maka di sini kita kembali ke fungsi ini, ya. Yang kita turunkan itu adalah variabel y-nya sekarang. Sehingga di sini turunan dari y kuadrat itu adalah 2y, x-nya tetap sebagai konstanta, ya. Kemudian sen-nya tidak kita turunkan karena ini variabel x, yang kita turunkan itu adalah e pangkat y-nya, ya. Turunan e pangkat y tetap, ya. Jadi sin x e pangkat y, ya, turunan e pangkat y tetap e pangkat y, ya. Kemudian turunan dari ini variabel y-nya 3 pangkat y itu adalah 3 pangkat y ln 3 dikalikan dengan ln x, ya. Ingat variabel x tidak kita turunkan. Kemudian di sini tangan y. Turunan dari tangan y itu adalah secant kuadrat y, ya. X pangkat 4 secant kuadrat y. Nah, ini adalah df per dy-nya, ya. Nah, tahap keempat ini yang tidak terlalu sulit ya sebenarnya turunan fungsi implisit, ya. Jadi tahap keempat tinggal kita masukkan saja, ya, dy per dx, ya, itu adalah min df per dx dibagi dengan df per dy. Tinggal kita masukkan saja. df per dx sudah ada di sini, ya. 3x kuadrat y kuadrat min cos x kalikan dengan e pangkat y min, ya, 3 pangkat y per x. Kemudian min 4x pangkat 3 tangan y, ya. Kita bagi dengan df per dy. Nah, ini df per dy-nya tadi yang sudah kita cari, ya, yaitu 2y, kurangannya 2y x pangkat 3 min sin x e pangkat y min 3 pangkat y ln 3 dikalikan dengan ln x min x pangkat 4 secant kuadrat y. Ya. Oke, nah ini adalah turunan fungsi implisitnya, ya. Jadi pada prinsipnya ada 4 tahapan untuk menyelesaikan suatu turunan fungsi implisit, ya. Yang pertama, Anda ubah dulu fungsi itu sama dengan 0, ya. Jadi semuanya kita jadikan dari fungsi implisit itu adalah min 1. Kita cari df per dx-nya, ya. Dan kita cari df per dy-nya di sini. Oke. Ada yang masih bingung nggak sampai sini? Cukup jelas? Ibu, misi Bu, Ya, izin bertanya Bu. ya silakan. Harus df, kan itu bisa misal di samping 3x kuadrat y kuadratnya ditambahi, atau di samping 2x pangkat 3y-nya bisa ditambahi dy per dx misal. Tahap ke Boleh berapa? baca itu? Tahap Yang mana yang ketiga. Tahap ketiga gimana? Ya. Kan tahap ketiga itu maksudnya nuruni y-nya, ya Bu. Ya, variabel Ya. y-nya kita turunkan. Ya. Nah, maksudnya kalau kita nuruninya tuh nggak dipisah, jadi nurun yang x sama yang y, atau harus ini ya Bu, ditulis Harus df, dipisah. Harus dipisah. karena ini adalah rumus umumnya, ya. Rumus dasarnya ini, ya, jadi harus dipisah. Jadi biar mempermudah juga, jadi yang mana yang diturunkan terhadap x, yang mana diturunkan terhadap y. Oke, makasih Bu. Ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Sambil di ini ya, kalau tidak sempat dicatat silakan di screenshot ya. Jadi barangkali kalau secara online ini Anda siapkan satu file ya, misalkan ya tidak hanya untuk kalkulus saja ya, untuk mata kuliah lain Anda siapkan satu file. Jadi kalau tidak sempat Anda mencatat silakan di screenshot dan dikopikan. Jadi Anda punya satu catatan untuk mata kuliah tertentu.
ya. Karena kalau saya harus menunggu Anda mencatat, takutnya habis waktu kita ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Oke, silakan. Untuk yang diturunkan itu apakah posisinya selalu di depan atau tidak ada aturannya, Bu? Selalu di depan maksudnya gimana itu? Misalnya min len X 3Y jadi min 3Y len 3 kali len X. Len X-nya pindah ke belakang, Bu. Ininya gimana? Coba bisa diulang nggak? Maksudnya tidak mau disamakan ruasnya gitu, nggak sama dengan 0 gitu. Bukan, Bu. Maksud saya min len X kali 3Y kan, Bu. Nah, Min turunannya len jadi X kali 3Y, oke. turunannya jadi min 3Y len 3 kali len X. Berubah Min gitu, Bu. min 3Y, min 3, ini kan 3 pangkat Y, bukan 3Y. Iya, min 3 Beda pangkat Y. dia. Min 3 pangkat Y. Jadi boleh. Jadi ini ya min 3Y ke depan ya sama aja, boleh. Jadi misalkan mau min 3Y dikalikan dengan X silakan, sama aja kok. Sama aja, Itu Bu. ya maksudnya? Iya, Iya, Bu. sama aja, nggak beda. Iya. Sama aja. Jadi misalkan ini ya, kamu mau tulis 3 pangkat Y min 3 pangkat Y len X, boleh. Sama aja kok. Makasih, Bu. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Bu, Ya, ya. Bu mau nanya. Misalnya kan itu Iya. turunan 3x kuadrat I kuadrat. Ya. 3 yang mana? Yang 3x kuadrat kedua. Y kuadrat. Oke, yang ini. Ya, oke. Misalnya semua diturunin terhadap x. Jadi tinggal 6x kuadrat Y kuadrat D per dx gitu, Bu. Nggak boleh ya? Jadi cuma satu kali turunin terhadap x semua. Oke, Hasilnya kan jadi cuman gimana? hasilnya kan tetap sama, Bu. Misalnya 3x kuadrat I kuadrat, semua variabel diturunin terhadap x. Jadi yang Y kuadratnya ditambahin D per dx. Ya, sebenarnya bisa ya. Jadi kalau misalkan Anda ya mau ini kan sebenarnya penjabaran rumus ya. Kalau Anda perhatikan ya, sebenarnya bisa. Kalau kayak kata teman tadi, jadi nggak usah ikutin cara ibu ini ya. Tapi kan cara ibu ini maksud ibu lebih mudah ya. Boleh kalau seperti yang Anda jelaskan tadi, silakan. Itu Oke, hasil Bu. juga nggak akan sama. Masih akan sama ya. Oke, makasih, Bu. Oke. Nah ini ya, satu lagi. Saya mau kasih contoh. Ini sudah ya, sudah dicatat lah ya, atau sudah Anda simpan sendiri ya. Nah saya mau kasih contoh yang lain ini. Masih dengan fungsi implisit. Kemarin ini pertanyaan yang anak Palembang. Oke. Jadi misalkan ada soal seperti ini. Dia X pangkat 3 min 3Y X kuadrat ya. Kemudian plus E pangkat Y. Oke, kalau seperti ini soalnya ya. Kalau tadi kan berpasangan semua ya, ada variabel X, ada variabel Y. Nah, sekarang misalkan soalnya seperti ini. Oke ya, sudah tahap pertama ya. Soalnya X pangkat 3 min 3 Y X kuadrat ya, plus E pangkat Y. Oke, tahap kedua, kita akan mencari DF per DX-nya. Ya, kemudian tahap ketiga, kita akan mencari DF per DY-nya. Oke, kalau soalnya seperti ini. Coba, siapa nih? Muhammad Arif Arafi, ada nggak? Muhammad Arif Arafi? Ada, Bu. Ada Muhammad Arif? Ada, Bu. Oke, Muhammad Arif. Ini soal kita di slide ya, bisa dilihat ya. X pangkat 3 min 3Y X kuadrat plus E pangkat Y. Nah, sekarang kamu, Ibu suruh coba mencari DF per DX-nya. DF per DX artinya apa? Kita turunkan fungsi itu terhadap X. Oke. Kita turunkan terhadap X. Turunkan terhadap X. Berapa jadinya? Apa hasilnya? DF per DX-nya. 3X kuadrat. 3X kuadrat. Min 6YX. 6YX. Kemudian? Ya, min 6YX ya, oke. Plus 0. Oke.
Oke, benar ya. Jadi kalau dia tersendiri seperti ini, ya, kan tadi dikatakan kalau misalkan kita turunkan terhadap Y, tadi Arif ya, Ya, Bu. Muhammad Arif ya. Oke. Jadi kan tadi Ibu jelaskan kalau misalkan kita turunkan terhadap X ya, maka Y-nya menjadi konstanta. Ya, perlu diingat turunan dari suatu konstanta itu adalah 0. Ya. Oke, makasih Arif. Oke, selanjutnya kita cari DF per DY-nya. Ini yang belum pernah coba. Dandi Kurniawan. Ada nggak Dandi Kurniawan? Dandi? Nggak ada ya? Muhammad Alif Saputra? Muhammad Alif Saputra ada nggak? Berapa orang yang masuk hari ini? Ada 84. Oke. Atau yang lain coba. Salma. Salma ada Salma? Salma Farha? Iya ada Bu. Oke, Salma. Coba. Dari soal ini Anda cari DF per DY-nya. DF per DY jadi apa di sini? Dari fungsi implisit ini. X pangkat 3 min X. Ini ya, ditulis ya. Oke. Min 3Y 3Y gini. Terus salah Bu, 6Y 6Y. Oke, salah ya. 6Y X gini. X kuadrat. Yang mana X kuadrat? Ini X kuadrat ya. Iya, Kemudian plus EY. plus EY. Oke, perhatikan Salma. Salma ya, benar ya? Iya Bu. Salma Farha ya. Oke, lihat Salma. Tadi kalau DF per DY artinya apa? Y-nya yang diturunkan. Oke, di sini ada variabel Y-nya nggak? Berarti Nggak ada ada. 3 yang 1, 2, 3 ya Salma ya? Iya, Oke, di sini ada variabel Y-nya nggak? nggak ada Bu. Oke, kalau tidak ada kan berarti dia sebagai konstanta. Turunan dari suatu konstanta itu apa? 0. Oke, ya jadi jangan ditulis X ya. Oh iya Bu. Ya, jadi di sini adalah 0. Ya. Kita di sini adalah 0. Oke, sekarang sini. Salma lihat. Yang mana yang kita turunkan? Y-nya Oke, turunan dari Y apa Salma? 1. Turunan dari Y? Oke, 1. Berarti Iya. apa? Berarti benar 1. Kan ini adalah fungsi identitas ya. Jadi turunan daripada suatu fungsi identitas itu adalah 1. Ya. Jadi ini salah ini. Ini harusnya 3 dikalikan dengan 1. Langsung saja kita buat 3 ya. 3x kuadrat. Ya, kemudian turunan dari E pangkat Y tetap E pangkat Y ya. Oke, makasih Salma. Iya Bu. Ya. Oke. Nah, sekarang tahap keempat tinggal kita masukkan saja ke rumus turunan untuk fungsi implisit ya, yaitu dy per dx, langsung saja ya, min df per dx-nya ini ya, min 3x kuadrat min 6yx dibagi dengan df per dy-nya, yaitu min 3x kuadrat plus e pangkat y. Nah, ini adalah turunan fungsi implisitnya. Oke ya, sambil dicatat ya atau di screenshot silakan ya, tidak usah dicatat, di screenshot aja ya. Udah ya. Oke, Ibu lanjut ya. Sekarang kita selesai untuk turunan fungsi implisit ya. Sekarang kita masuk ke aplikasi turunan. Oke, saya tutup ini ya.
Oke, sudah muncul di slide Anda ya. Udah, Bu. Ya, Bu. Udah, Bu. Oke, bentar ya. Oke, sekarang kita masuk ke aplikasi turunan. Nah, tadi kita sudah mempelajari mengenai turunan fungsi implisit. Nah, sekarang kita lanjut ke aplikasi turunan ya. Di mana aplikasi yang akan kita pelajari itu yaitu mengenai persamaan garis singgung dan persamaan garis normal. Kemudian nilai maksimum dan minimum. Yang ketiga itu adalah mengenai kemonotonan, kecekungan, dan titik balik ya. Barangkali kalau yang belum paham apa itu kemonotonan, itu adalah kurva naik atau kurva turun daripada suatu fungsi ya. Nah, sekarang kita masuk ke langsung saja ya, kita ke persamaan garis singgung. Oke. Ya. Aplikasi pertama dari penggunaan turunan itu kita akan mempelajari bagaimana kita mencari persamaan garis singgung. Nah, di mana di sini kita akan menggunakan turunannya. Nah, untuk persamaan garis singgung ini kita menggunakan turunan pada saat kita akan mencari gradien. Ya, gradien dari pada suatu fungsi. Ya, sambil kita baca di sini, turunan pertama suatu fungsi merupakan gradien. Ya, gradien di sini kita simbolkan dengan M. Gradien atau M persamaan garis singgung pada suatu titik tertentu. Ya, jadi pada saat kita akan menentukan persamaan garis singgung, maka sudah ada titik yang kita tentukan terlebih dahulu. Ya, yang kita sebut dengan titik garis singgung. Kalau di sini kita disimbolkan dengan A dan B. A ini adalah X-nya, B ini adalah absis Y-nya. Yang lengkung ini adalah garis persamaan kurvanya, persamaan fungsi kurvanya. Yang lurus ini adalah persamaan garis singgungnya. Ya, dan A dan B ini adalah titik persamaan garis singgung. Ya. Nah, kemudian apabila suatu gradien persamaan garis singgung fx di titik A dan B diketahui, maka dapat dicari persamaan garis singgungnya. Ya, di mana ini adalah persamaan garis singgung, ya. Y min B sama dengan M dikalikan dengan X min A. B ini adalah absis X titik singgungnya, A ini adalah titik absis X untuk titik singgungnya. Dan M ini adalah gradien ya, yang merupakan turunan pertama daripada persamaan garis ini. Ya. Oke, ya. Jadi turunan pertama daripada suatu fungsi garis ya, itu nanti akan kita dapatkan gradiennya. Oke. Oke, ini adalah persamaan garis singgung ya. Aplikasi selanjutnya itu adalah persamaan garis normal ya. Jadi persamaan garis normal itu adalah garis yang tegak lurus dengan garis singgung ya. Jadi misalkan ini adalah persamaan garis fx-nya, yang ini adalah persamaan garis singgungnya ya. Nah, persamaan garis normal itu adalah garis yang tegak lurus dengan garis singgungnya. Nah, ini adalah persamaan garis normal. Nah, sekarang bagaimana cara kita mendapatkan persamaan garis normal itu? Nah, bisa dilihat di sini. Ya. Untuk persamaan garis normal itu Y min Y0 ya, sama dengan min 1 per M dikalikan dengan X min X0 ya. X0, Y0 itu sama ya, ini merupakan titik garis singgungnya. Ya, tapi yang membedakan ya, kalau Anda lihat antara persamaan garis singgung dan persamaan garis normal rumusnya sama ya. Yang bedanya di mana? Pada saat perkalian dengan gradiennya. Kalau persamaan garis singgung tadi langsung kita kalikan dengan M ya. Tapi kalau persamaan garis normal di sini kita kalikan dengan min 1 per M. Anda lihat di sini. Ya, jadi tidak sulit untuk menghafalkan antara yang persamaan garis singgung dan persamaan garis normal ya. Letak itu hanya berbeda pada gradiennya. Ya, ini adalah kalau gradien garis normal itu adalah min 1 per M, kalau gradien persamaan garis singgung itu adalah M-nya.
Ya, jadi pada saat kita sudah mendapatkan turunan pertama dari fungsi, maka kita juga sudah bisa mencari gradien daripada garis normalnya di sini. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh. Oke ya, jadi misalkan di sini kita punya sebuah kurva yang mana persamaan daripada kurva itu adalah Y sama dengan X pangkat 3 min 2X kuadrat min 4. Ya, di sini kita disuruh menentukan persamaan garis singgung dan persamaan garis normal pada titik P-nya itu adalah 2 dan min 4. Jadi X-nya itu adalah 2 dan ya, benar kata Duna ya. Dan Y-nya itu adalah min 4 di sini. Ya, jadi titik garis singgungnya itu sudah diketahui di sini yaitu 2 dan min 4. Nah, sekarang bagaimana cara kita mencari persamaan garis singgung dan persamaan garis normalnya? Ya. Oke, sudah terlihat di situ ya? Sudah, Bu. Oke, ya. Nah, di sini kita akan mencari ya persamaan garis singgung dan persamaan garis normalnya. Ya, kita akan mencari persamaan garis singgung dan persamaan garis normalnya. Oke. Oke, tahap pertama ya. Kita tulis dulu ya. Ini persamaan garis singgung ya, saya singkat dengan PGS ya. Kemudian ini adalah persamaan garis normal. Saya singkat dengan PGN. Tadi untuk mencari persamaan garis singgung, rumusnya itu adalah Y min Y0 sama dengan M dikalikan dengan X min X0 di sini. Untuk mencari persamaan garis normal, itu rumusnya tadi Y min Y0 sama dengan min 1 per M dikalikan dengan X min X0 di sini. Ya, jadi ini adalah dua rumus untuk mencari persamaan garis singgung dan persamaan garis normal. Ya, nah pada soal sudah diketahui di sini ya, di soal sudah diketahui titik singgungnya yaitu X0-nya sama dengan 2, kemudian Y0-nya sama dengan min 4 di sini. Selanjutnya apa yang belum diketahui? Yang belum diketahui itu adalah gradiennya, ya. Yang mana gradien kita simbolkan dengan M, ya, itu adalah turunan pertama daripada fungsi kurvanya. Ya. Jadi yang kita turunkan itu adalah X pangkat 3 min 2X kuadrat min 4. Nah, turunannya itu adalah di sini langsung saja kita turunkan ya. 3X kuadrat min 4X. Ya. Nah, kemudian di sini berapa nilai daripada gradiennya? Nah, kita masukkan X-nya. Di soal sudah diketahui X-nya itu sama dengan 2. Ya. Sehingga M sama dengan 3 dikalikan dengan X-nya 2 di sini ya. 2 kuadrat min 4 dikalikan dengan 2. Sehingga gradiennya itu adalah 3 dikali 4 dikurang 8. Dan nilai gradiennya itu adalah 4. Ya. Nah, ini sudah kita dapatkan semua. X0, Y0, dan nilai daripada gradiennya. Nah, setelah kita dapatkan semua ini, tinggal kita masukkan saja ke masing-masing rumus daripada persamaan garis singgung dan persamaan garis normalnya. Kita masukkan di sini. Y min Y0-nya itu adalah min 4, jadi plus 4 di sini. Sama dengan gradiennya tadi 4. X0-nya itu adalah 2, min 2. Sehingga Y plus 4 sama dengan 4X min
8. Y sama dengan 4X min 12. Ya. Nah, ini adalah persamaan garis singgungnya. Ya. Persamaan garis normal juga seperti itu ya, tidak terlalu sulit, sudah diketahui semua, tinggal kita masukkan saja. Y min Y0-nya itu adalah min 4, jadi plus 4, sama dengan min 1 per M-nya tadi itu adalah 4, dikalikan dengan X min X0-nya itu adalah 2. Ya, sehingga kita dapatkan Y plus 4 sama dengan min 1 per 4X plus, ini kita sederhanakan ya, jadi plus 2 per 4 atau 1 per 2. Ya, sehingga Y-nya itu adalah min 1 per 4X, ya. Jadi min 3 plus 1 per 2. Jadinya min 7 per 2. Nah, ini adalah persamaan garis normalnya. Ya. Nah, kemudian kalau misalkan Anda disuruh gambarkan kurva persamaan garis singgung dan persamaan garis normal, maka tinggal Anda misalkan saja di sini. Ya, jadi misalkan di sini, ya. Oke, ya, kita misalkan di sini ini adalah X, ini adalah Y-nya, ya. Misalkan Anda X-nya yang pertama Anda mulai dari 0, 1, 2. Nah, X-nya ini tinggal Anda masukkan ke sini, ya. 4 kali 0, 0, min 12, jadi Y-nya itu adalah min 12. Kemudian pada saat X-nya sama dengan 1, 4 kali 1 dikurang 12, min 8. Kemudian, pada saat X sama dengan 2, 4 kali 2, 8, min 12 itu adalah min 4, dan seterusnya. Nah, setelah ini tinggal Anda gambarkan saja ke koordinat X dan Y-nya. Ya. Begitu juga pada saat Anda akan menggambarkan persamaan garis normalnya. Ya. Tinggal Anda misalkan seperti Anda akan mencari persamaan garis singgung. Ya. Di sini X-nya, di sini Y-nya 0, 1, 2 misalkan. Nah, tinggal Anda masukkan saja X-nya ini ke rumus Y ini. Ya, nanti akan didapatkan berapakah nilai Y-nya, dan setelah ini bisa Anda gambarkan ke dalam bentuk kurva. Ya, di koordinat titik X dan Y-nya. Ini yang paling mudah ya kalau untuk aplikasi turunan ya, untuk persamaan garis singgung dan persamaan garis normal. Oke. Ada yang mau ditanyakan sampai sini untuk persamaan garis singgung dan persamaan garis normal? Bu, izin bertanya, Bu. Oke, silakan. Bu, tapi bukan tentang ini, tentang implisit, Bu. Boleh nggak, Bu? Oh, tentang implisit silakan. Gimana? Iya. Tadi kan ada yang tipe soalnya yang sendirian, ada yang X aja, terus ada yang dua-duanya, ada X sama Y. Nah, terus terpikir tadi kalau misalnya ada perkalian, Bu, kayak UV, terus pembagian itu bagaimana, Bu? Berarti harus cari sesuatu. Misalnya kalau U sama dengan U aksen, dicari berarti D per DX-nya, terus DF per DY-nya satu-satu gitu, Bu, ya, Bu? Ya, Bu. Ya, dicari satu-satu. Iya, Oh, baru karena itu kan digabung masing-masing dibagiin berarti aja. ada kalau tadi itu kan kita anggap itu hanya satu fungsi ya. Ya, Kalau satu fungsi kan, tapi kan kalau misalkan perkaliannya berarti ada dua fungsi ya. Berarti berarti akan ada dua turunan fungsi implisit. Misalkan ada perkalian dua fungsi implisit ya. Ya, jadi masing-masing fungsi pertama kita kalikan, kemudian fungsi pertama kita turunkan, fungsi kedua juga kita turunkan dulu, baru bisa kita kalikan. Iya, kita dapat yang turunan implisitnya, baru kita masukin ke rumus yang U aksen kali V gitu ya, Bu? Iya, benar. Oke, terima kasih, ya. Bu. Oke. Oke ya, ini silakan di screenshot ya, atau kalau misalkan Anda sempat mencatat tadi ya silakan dicatat. Ya, ini mengenai persamaan garis normal dan persamaan garis singgung. Oke ya, saya lanjut.
Saya lanjut ya ke aplikasi selanjutnya. Ya, kalau tadi mengenai bersama aplikasi untuk mencari persamaan garis singgung dan persamaan garis normal. Nah, sekarang kita lanjut ke aplikasi selanjutnya, yaitu untuk mencari nilai maksimum dan nilai minimum. Ya, jadi nilai maksimum dan nilai minimum suatu fungsi itu bisa juga kita sebut dengan nilai ekstrim. Ya, nilai ekstrim itu kan bisa nilai tertinggi atau bisa juga nilai terendah, ya, atau nilai stasioner fungsi. Nah, ini adalah nilai maksimum dan nilai minimum suatu fungsi yang bisa kita sebut dengan nilai ekstrim di sini. Kemudian, jika suatu fungsi ya kontinu pada A, B, ini maksudnya ada interval ya. Jadi jika suatu fungsi itu kontinu pada interval A sampai dengan B, ya jadi pada saat kita akan mencari nilai maksimum dan minimum, biasanya ada batasan intervalnya. Ya, sama saja seperti misalkan saya ingin mencari berapa sih nilai kalkulus terbesar di kelas A kampus Indralaya. Itu kan berarti ada batasan intervalnya. Ya, kalau misalkan tidak ada batasan kan berarti berapapun data yang masuk kan tidak akan selesai kita untuk menghitung. Maka untuk mencari nilai maksimum dan minimum itu harus ada batasan intervalnya. Ya, di sini ada batasan A sampai dengan B. Ya, maka fungsi akan mencapai nilai maksimum dan minimum pada interval yang sudah kita tentukan. Ya, jadi tahap pertama untuk mencari nilai maksimum dan minimum dari suatu fungsi itu harus ada interval atau batasan sampai mana sih, dari mana sampai mana kita akan menghitung. Ya. Nah, kemudian teorem ini mengatakan bahwa kekontinuan merupakan syarat cukup bagi eksistensi nilai ekstrim. Ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, pada saat kita akan mencari nilai maksimum dan minimum, ya, jadi misalkan daerah asal suatu fungsi pada selang interval tertentu yang menentukan titik C, di mana titik C itu adalah nilai ekstrim, ya, maka C haruslah merupakan titik kritis. Nah, titik kritis ini apa saja? Ada 3 jenis titik kritis di sini. Ada titik ujung dari selang interval, ada titik stasioner, ada titik singular. Nah, Anda perhatikan apa yang membedakan antara ketiga titik kritis ini. Ya, Anda perhatikan di sini. Ini adalah titik ujung selang interval. Ya, jadi batasan interval di A sampai dengan di B. Ada kemungkinan nilai maksimum dan minimum itu berada pada ujung interval. Ya, contohnya di grafik ini. Kebetulan nilai maksimumnya berada pada batas A, ya, dan minimumnya itu berada di ujung intervalnya di titik B. Nah, ini adalah titik ujung selang interval. Selanjutnya ada yang kita sebut dengan titik stasioner. Ya, nah titik stasioner ini bisa kita cari ya dengan cara apa? Menurunkan turunan pertama daripada fungsi sama dengan 0. Maka nanti akan kita dapatkan titik stasionernya. Nah, titik stasioner itu biasa letaknya itu di tengah-tengah. Ya, di tengah-tengah ya, dan merupakan puncak ya di kurva naik di kurva cekung atas ataupun di kurva cekung bawah. Ya, ini cekung bawah, cekung atas ya, jangan terbalik ya. Nah, dari kurva cekung ini biasanya ada nilai maksimal dan nilai minimalnya. Nah, ini adalah titik stasioner. Ya, jadi yang merupakan titik cekung di letak titik stasioner di cekungannya. Ya, bisa cekung bawah seperti ini atau cekung atas. Ya. Kemudian ada titik singular. Ya, jadi kalau titik singular itu Anda bisa lihat di sini ya. Jadi f aksen fungsi pertama daripada fungsi tersebut itu tidak ada. Ya, contohnya di sini. Anda lihat ya, dan bentuk kurvanya juga bisa Anda lihat ya, ini terputus di sini.
Ya, yang mana titik maksimalnya itu berada di sini, ya, dan titik minimalnya itu dia itu ada dua, ya, satu di sini, satu di sini, jadi seperti terputus. Jadi makanya di sini biasanya kalau untuk mencari nilai maksimum dan minimum ini titik singular tidak ada biasanya, ya. Kebanyakan yang ada itu di titik ujung atau titik stasioner. Nah, sekarang bagaimana cara kita, ya? Nah, bagaimana cara kita menyelesaikan atau bagaimana cara kita mencari nilai maksimum dan minimum daripada suatu fungsi? Secara garis besar ada dua tahapan. Tahap pertama kita cari titik kritisnya, di mana titik kritis ini berada di, ada tiga tadi ya, ada pada ujung selang interval, ada nilai stasioner, ada nilai singular. Ya. Kemudian setelah kita tentukan titik kritisnya, baru kita cari nilai maksimum dan minimum daripada fungsi. Ya, jadi secara garis besar ada dua tahapan ya. Kita cari titik kritisnya, kemudian baru kita tentukan nilai maksimumnya berdasarkan titik-titik tadi, ya, titik ujung selang interval, titik nilai stasioner dan yang lainnya. Oke. Sekarang kita masuk ke contoh. Oke, saya copy aja ya contohnya. Oke, ya, jadi ini contoh ya, bisa dilihat di sini. Tentukan nilai maksimum dan minimum daripada fungsi fx, yaitu min 2x pangkat 3 plus 3x kuadrat pada interval, ini interval ya, interval min 1/2 sampai dengan 2. Ya, tentukan nilai maksimum dan minimum ya, dan grafiknya di sini. Oke, tadi secara garis besar ada dua ya. Yang pertama kita tentukan dulu. Yang pertama kita tentukan titik kritisnya. Ya. Titik kritis tadi yang pertama ada ujung selang interval ya. Yang mana ujung selang interval itu ini ya, berarti x-nya sama dengan min 1/2 dan x sama dengan 2. Nah, ini titik pertama. Titik kritis pertama itu adalah ujung selang interval, yaitu di min 1/2 dan 2. Ya. Yang kedua, kita akan mencari titik stasioner. Ya, titik stasioner itu dia apa syaratnya? Syaratnya yaitu f, syaratnya tadi itu adalah f aksen x turunan dari min 2x pangkat 3 plus 3x kuadrat. Maka kalau kita turunkan, dia menjadi min, ya, min 6x kuadrat plus 6x sama dengan 0. Ya, sesuai dengan syarat tadi, yaitu f aksen x itu sama dengan 0. Ya. Nah, dari fungsi ini kita akan mencari titik stasionernya. Ya, ini bisa kita sederhanakan ya. Bisa kita bagi dengan 6, sehingga dia menjadi min x kuadrat plus x. Ya, plus x sama dengan 0. Sehingga di sini x itu adalah min x plus 1 sama dengan 0. Nah, dari sini kita dapatkan ya, titik pertama x-nya sama dengan 0, kemudian titik kedua di sini x-nya sama dengan 1. Nah, di sini titik singular tidak ada ya.
Karena sudah ada turunan daripada f aksen x-nya itu bisa kita turunkan. Ya, kalau misalkan tadi f aksen x itu tidak bisa kita turunkan, maka kita sebut dengan titik singular baru. Nah, tahap kedua, ya, baru kita, oke ya, tahap kedua, tahap kedua, ya, baru kita masukkan semua titik kritis tadi pada fungsi fx tadi, fungsi fx yang di awal ini untuk ya menentukan nilai maksimum dan minimumnya ya. Oke, Anda lihat di sini ya, kita punya 4 titik di sini. Ada x sama dengan dari yang terkecil ya, min 1/2, kemudian ada x sama dengan 0, x sama dengan 1, dan x sama dengan 2. Ya. Nah, nilai maksimum dan minimumnya ini ya itu berada di antara titik-titik kritis ini. Ya. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengetahui berapa nilai maksimal dan minimalnya? Nah, dengan cara memasukkan nilai x ini ke fungsi awalnya tadi. Ya, ke fungsi ini. Ya. Jadi pada saat f sama dengan min 1/2, maka di sini adalah min 2 dikalikan dengan min 1/2 pangkat 3 plus 3 dikalikan dengan min 1/2 pangkat 2. Nah, ini ada hasilnya adalah, sudah saya cari tadi, hasilnya itu adalah 1. Ya. Kemudian pada saat f sama dengan 0, masukkan di sini. Ya. Langsung saja ya, ini hasilnya itu adalah 0. Kemudian pada saat f sama dengan 1, maka itu adalah min 2 kali 1 pangkat 3 plus 3 dikalikan 1 pangkat 2. Nah, ini hasilnya itu adalah 1. Min 4 dikali 1. Oke, benar ya. Jadi di sini min 1 ya. Kemudian pada saat f-nya 2, kita masukkan ke fungsi ini tadi. Jadi min 2 dikalikan dengan 2 pangkat 3 plus 3 dikalikan dengan 2 pangkat 2 itu sama dengan jadi ini 8 min 16 plus 12. Jadi min 4. Oke, sebentar, ada yang baru masuk temannya. Nah ya, nah Anda lihat di sini. Nah, di sini sudah kita bisa tentukan yang manakah nilai maksimal dan berapakah nilai minimalnya. Nah, nilai maksimal Anda lihat mana yang paling besar nilainya di sini. Ya, ternyata nilai maksimalnya itu adalah 1 di sini. Ada 2 ya. Di min 1/2 ini ada 1, di x sama dengan 1 juga ada 1. Nilai maksimal itu adalah 1. Dan nilai minimalnya itu adalah nih. Ya. Min 4. Ya. Jadi secara garis besar di sini ada dua tahapan ya untuk mencari nilai maksimum dan minimum. Yang pertama Anda tentukan ya titik kritisnya. Di mana titik kritis ini ada di ujung selang interval ya. Ujungnya di sini tadi kan itu adalah min setengah dan 2. Kemudian ada pada titik stasioner, di mana titik stasioner itu adalah turunan pertama daripada fungsi ini tadi, ya. Kita cari turunannya, nanti akan kita dapatkan di titik manakah
titik stasioner itu di sini dapatkan X-nya 0, satu lagi X-nya sama dengan 1. Kemudian tahap ketiga dari titik-titik stasioner yang sudah kita dapat, titik-titik kritis yang sudah kita dapatkan tadi, kita masukkan ke fungsi awal tadi. Ya, kita masukkan ke fungsi awal tadi di sini. Nanti akan kita dapatkan berapakah nilai maksimum dan nilai minimumnya. Ya. Oke ya, silakan di screenshot ya. Oke ya, saya share materi selanjutnya. Oke ya, kita lanjut lagi materi kita. Oke ya, materi selanjutnya. Oke, materi selanjutnya yaitu mengenai kemonotonan, kecekungan, dan titik balik atau titik belok ya, sama ya. Apa itu kemonotonan? Ya, jadi kemonotonan itu menyatakan apakah kurva dari suatu persamaan itu dia naik atau turun. Ya. Nah, bagaimana kita katakan bahwa kurva itu naik atau kurva itu turun? Ya, Anda sambil kita baca di sini, andaikan suatu fungsi pada selang interval tertentu, ya, kita katakan bahwa apabila fungsi itu kita turunkan, f aksen x-nya itu lebih dari 0, ya, untuk setiap titik dalam x pada selang interval tertentu, maka fungsi itu atau kurvanya itu akan cenderung naik. Ya, jadi turunan pertama daripada suatu fungsi dan itu lebih dari 0, maka fungsi itu dikatakan naik kurvanya. Ya. Kemudian apabila f aksen x, ya, turunan pertama daripada suatu fungsi dan nilainya itu kurang dari 0 pada selang interval tertentu, maka kurva daripada fungsi tersebut itu turun. Ya, turun pada selang interval yang sudah ditentukan. Ya, jadi untuk menghafalnya mudah sekali ya. F aksen x lebih dari 0 maka kurvanya naik. Ya. Kemudian f aksen x kurang dari 0 maka kurvanya turun di sini. Oke, saya lanjutkan ya. Oke, sekarang kita lihat bagaimana suatu kurva itu dikatakan monoton naik atau kurvanya itu memiliki tren yang naik. Ya. Jadi suatu kurva dikatakan naik ya apabila fx1 ya itu lebih kecil daripada fx2. Ya. Jadi semakin bertambah nilai x-nya ya, nilai y-nya itu semakin bertambah, maka dia akan cenderung naik. Nah, ini kita sebut dengan monoton naik. Ya, ya saya ulangi sekali lagi. Jadi dengan bertambahnya nilai x-nya itu, nilai y-nya juga bertambah. Anda lihat di sini.
ya, atau fx1-nya itu lebih kecil dari fx2 atau y-nya di sini. Jadi fx ini adalah y-nya lebih kecil daripada y berikutnya. Ya, jadi semakin bertambah nilai x-nya itu, maka nilai y-nya juga semakin bertambah. Anda lihat di sini. Ya, tuh. Nah, sekarang seperti apa yang kita katakan bahwa ini ada beberapa kali yang keluar ya, barangkali ada yang bermasalah dengan jaringan ya. Nah, ini baru masuk lagi, ntar. Oke ya. Saya lanjutkan lagi ya. Ada temannya baru masuk barusan. Sudah masuk tapi terkeluar lagi. Oke, ini adalah monoton naik. Oke. Nah, sekarang seperti apa yang kita katakan bahwa kurva itu turun atau monoton turun. Ya. Oke. Nah, ini adalah monoton turun. Bisa Anda lihat di sini. Ya. Jadi semakin bertambah nilai X-nya, maka tapi nilai Y-nya semakin turun. Anda lihat ya. Jadi X1 lebih kecil dari X2, tapi nilai Y-nya itu semakin bertambah. Anda lihat. Semakin berkurang, sorry. Ya. Jadi nilai X1, Y1-nya lebih besar daripada Y2-nya. Ya. Semakin bertambah nilai X-nya, nilai Y juga semakin turun. Nah, ini kita sebut dengan monoton turun. Ya. Nah, di sini, di aplikasi turunan ini kita akan mencari bagaimana suatu kurva itu dikatakan naik ataupun turun melalui aplikasi turunan. Oke. Ya. Nah, ini saya lanjut dulu aja ya. Baru nanti terakhir baru masuk contoh soal. Oke. Nah, tadi itu adalah kemonotonan. Ya. Nah, kemudian ada yang kita sebut dengan kecekungan. Ya, jangan terbalik ya. Ini adalah cekung atas. Ya, jadi yang bentuknya seperti mangkoknya adalah cekung atas. Dan yang berbentuk seperti bukit ini adalah cekung bawah. Ya, ini adalah cekung atas, ini adalah cekung bawah. Nah, suatu fungsi dikatakan cekung atas yang ini ya, pada suatu interval bila f aksen x naik, ya berarti kemonotonannya naik. Anda lihat di sini, dia naik. Ya, kemonotonannya naik. Kemudian fx dikatakan cekung bawah pada interval tertentu apabila f aksen x-nya itu turun. Ya, Anda lihat dia turun di sini. Nah, ini kalau berdasarkan kecekungannya. Kalau berdasarkan kemonotonannya, ya. Nah, tapi bisa juga kita uji dengan turunan kedua untuk mengetahui kecekungannya. Ya. Jadi kalau tadi kemonotonan bisa kita cari dari turunan pertama daripada suatu fungsi, ya. Tapi kalau untuk kecekungan itu bisa kita cari dari turunan kedua, ya, dari fungsi tersebut. Ya, jadi apabila f double aksen x itu lebih dari 0, maka dia cekung ke atas seperti ini. Ya. Kemudian apabila dia f double aksen itu kurang dari 0, ya, maka dia cekung ke bawah. Ya. Jadi nanti cara mengujinya tidak sulit ya, tinggal setelah kita dapatkan titik-titiknya, ya, tinggal kita masukkan saja ya ke f double aksennya untuk mencari kecekungan atau f aksen untuk mencari kemonotonan. Nanti untuk lebih mudah saya kasih contoh setelah ini ya. Jadi kemonotonan tadi itu kita cari dengan turunan pertama dari fungsi, ya. Kemudian kalau kecekungan itu kita cari melalui turunan kedua daripada fungsi. Ya. Nah, satu lagi. Nah, di sini.
Oke. Tadi kemonotonan turunan pertama daripada fungsi, ya. Kecekungan turunan kedua daripada fungsi. Nah, sekarang kita lihat titik balik atau titik belok itu sama, ya. Jadi titik balik atau titik belok, Anda perhatikan, misalkan fx itu continue di x sama dengan b, ya, maka titik beloknya itu adalah b, fb. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan b ini? Oke, nah b ini kita dapatkan ya dari turunan kedua daripada fungsi. Sambil kita baca ya, titik belok dari kita ulang ya. Jadi misalkan fx continue di x sama dengan b, maka b fb itu adalah titik beloknya dari kurva fx. Ini terjadi jika perubahan kecekungan di x sama dengan b, yaitu di sebelah kiri dari x sama dengan b, ya, atau fungsi cekung ke atas dan di sebelah kanan apabila dia fungsi cekung ke bawah ataupun sebaliknya. Nah, sekarang bagaimana cara kita mendapatkan b dan fb ini, ya? Jadi B ini, titik aksis dari titik belok ini, itu kita dapatkan dari turunan kedua daripada fungsi. Ya, nah kemudian FB ini bisa kita cari apabila kita sudah mendapatkan titik dari turunan kedua dari fungsi tersebut. Ya, oke. Sekarang ya mungkin untuk mempermudah ya, Ibu langsung masuk ke contoh aja di sini. Oke ya, masih ada sedikit lagi yang mau Ibu jelaskan ya. Nah ini ya, Anda perhatikan. Nah ini titik belok. Jadi titik belok itu atau titik balik itu adalah perubahan kecekungan. Anda lihat, ini perubahan dari cekung atas ke cekung bawah. Nah ini adalah titik belok, yaitu titik perubahan dari kecekungan tadi. Ya, jadi titik belok itu adalah titik perubahan ya dari cekung atas ke cekung bawah atau sebaliknya dari cekung bawah ke cekung atas. Nah, ini adalah titik beloknya. Titik beloknya itu di C dan FC. C ini kita dapatkan nanti dari turunan kedua daripada fungsi. Ya. Nah, ini ya, jadi titik belok ya, sudah ada bayangan ya. Jadi titik belok itu terjadi apabila ada perubahan dari cekungan kurva. Dari kurva atas ke kurva bawah atau sebaliknya dari kurva bawah ke kurva atas. Oke, nah sekarang Anda lihat, ada kurva yang lain ini. Yang seperti ini tidak bisa kita katakan sebagai titik belok. Ya, karena apa? Tidak terjadi perubahan. Anda lihat, ini kan dari cekung bawah ketemu lagi ke cekung bawah. Ya, jadi titik belok itu adalah perubahan dari cekung bawah ke atas ataupun sebaliknya. Ya, apalagi yang seperti ini grafiknya Anda lihat, ya. Tidak ada sambungan sekali, tidak ada pertemuan antara cekung atas ataupun cekung bawah, malah terpisah. Kedua grafik ini. Maka tidak bisa dari kedua grafik ini tidak mempunyai ya, tolong diperhatikan dengan seksama contohnya ya. Oke, suara saya masih terdengar ya? Masih terdengar, Bu. Oke. Bentar ya. Bentar ya.
Oke, ya. Perhatikan di sini, ya. Saya punya soal, gambarkan fx, ya. Fx sama dengan ini ya, dan terlewat fx sama dengan x sama dengan x pangkat 4, ya. X sama dengan fx sama dengan x pangkat 4 min 4x kuadrat pada interval x berada di antara min 3 dan 3. Tentukan yang pertama interval, apakah fungsi itu naik atau turun. Jadi kemonotonannya yang kita cari di sini yang pertama. Yang kedua kita tentukan titik baliknya. Ya. Yang keempat kita tentukan apakah kurva ini, grafik ini cekung atas atau cekung bawah. Kemudian yang terakhir baru kita gambarkan grafiknya di sini. Ya, nah sekarang kita cari satu-satu. Ini ya. Oke, tahap pertama. Ya, kita akan mencari kemonotonannya. Monotonan. Ya. Atau kita ingin mencari apakah kurva itu naik atau kurvanya turun. Ya. Tadi syaratnya apa tadi? Ya, syarat yaitu apabila f aksen x itu lebih dari 0, ya, maka kurvanya naik. Ya. Kemudian apabila f aksen x itu kurang dari 0, maka kurvanya turun. Ya, ini syarat dulu, syarat yang harus Anda pahami dulu. Ya, untuk mengetahui apakah nantinya kurvanya itu naik atau turun. Ya. Nah, syarat selanjutnya kita cari titik daripada kemonotonan ini di mana posisinya. Kita cari dulu titiknya. Ya. Jadi turunan pertama daripada suatu fungsi f aksen x itu kita buat sama dengan 0 dulu. Ya. Kita turunkan turunan daripada x pangkat 4 itu adalah 4x pangkat 3. Ya, kemudian min 8x sama dengan 0. Oke. Nah, kemudian kita cari titiknya. Ya, kira-kira titik kemonotonan di mana posisinya? Nah, ini bisa kita bagi dengan 4 ya. Saya pindahkan di sini aja ya. Jadi di sini 4x pangkat 3 min 8x sama dengan 0. Ini sama-sama saya bagikan dengan 4 sehingga menjadi x pangkat 3 min 2x sama dengan 0. Ya. X itu kita menjadi x kuadrat min 2 sama dengan 0. Sehingga titik kemonotonannya itu berada di x sama dengan 0. Kemudian x sama dengan akar 2. Ya, ini ya. Dan x sama dengan min akar 2. Ya, jadi ini kan kalau kita ubah ya dari sini ya, dia menjadi ada 2 ya, jadi akar 2 dan min akar 2 di sini. Oke, selanjutnya apa yang kita lakukan? Ya, selanjutnya kita pakai cara coba-coba tadi ya, pakai f aksen x ini. Jadi kan sudah ada intervalnya nih, dari min 3 ya sampai dengan 3. Oke, kita coba dulu ya pada interval dari min 3 kurang dari x yang terkecil berapa di sini? Misalkan kita buat akar 2 ya, kurang dari akar 2. Min akar 2 ya. Min akar 2. Kemudian di sini min akar 2 kurang dari x kurang dari berapa lagi? 0. Ya. Selanjutnya
0 kurang dari X kurang dari akar 2, kemudian akar 2 kurang dari X kurang dari 3. Ya, jadi sesuai dengan interval yang ada. Ya, temuan dari min 3 sampai dengan 3. Nah, sekarang bagaimana kita tahu kurvanya naik atau turun dari interval-interval ini? Anda perhatikan, ya. Tadi syaratnya f aksen x-nya, ya. Jadi kita coba masukkan. Boleh kita pakai ya, coba-coba di sini. Jadi nilai x yang intervalnya berada di antara min 3 sampai dengan min akar 2. Misalkan di sini saya mau ambil yang mudah saja ya, fx sama dengan min 1. Ya. Kita ini f aksen x ya. F aksen x. Oke. Nah, f aksen x tadi ini ya. Kita dapatkan ini, maka kita masukkan ke sini. Oke. Sini ya yang sudah disederhanakan, maka di sini adalah min 1 pangkat 3 ya, dikurang dengan 2 dikalikan dengan bentar ya. Dikalikan dengan min 1. Oke. Ini hasilnya berapa? Ini min 1 plus min 1 plus oke, min 1 plus 2. Min 1 plus 2 itu adalah benar ya plus 2 ya? Maaf Bu, Ya. min 1 itu enggak di antara min 3 dengan min akar 2 Bu. Oke, sorry. Ini lebih ya malah ya. Kita min 2 aja ya, Iya, coba ya. Oke, benar. Min 2 ya. Oke, min 2 berada di antara ini ya. Maka di sini kita masukkan min 2-nya ke rumus ini ya. Jadi min 2 pangkat 3 min 2 dikalikan min 2. Oke. Ya. Hasilnya itu adalah jadi min 8 min 4. Min 8 plus 4 sama dengan min 8 plus 4 min 4. Ya, benar ya? Maka Anda lihat, ternyata apa? F aksen X-nya itu kurang dari 0. Maka pada interval X berada di antara min 3 dan min akar 2, itu kurvanya turun. Ya, sini ya, saya sebutkan dia fungsinya turun. Oke, karena apa? Karena ternyata F. Kemudian yang kedua, kita coba lagi yang di sini. Interval kedua. Min akar 2 kurang dari X kurang dari 0. Misalkan kita coba tadi min 1 ya. F aksen X sama dengan min 1. Oke, maka di sini ya kita masukkan lagi ke rumus ini F aksen X-nya ya. Yaitu min 1 pangkat 3 min 2 dikalikan dengan min 1. Maka ini hasilnya itu adalah 1 ya. Min 1 plus 1 plus 2, 1. Nah, Anda lihat ini positif. Maka di sini grafiknya itu adalah naik. Ya. Nah, begitu juga di sini. Ya, misalkan Anda coba di sini. Ya, di sini Anda coba F aksen X-nya ini misalkan saya coba di sini berapa di sini? 0,5 ya. 1 Bu. Oke, kita coba 1 ya. Mudah ya. Jadi 1 pangkat 3 min 2 kali 1 itu adalah min 1. Ya, maka ini turun. Satu lagi di sini F aksen X-nya antara min 2 sampai dengan 3 ya. Kita coba di sini 2 ya. Oke ya. Maka di sini 2 pangkat 3 min 2 kali 2. Jadi ini 8 dikurang 4, 4. Ya, ini positif. Maka di sini kurvanya naik. Ya. Nah, dari sini kita bisa sudah tahu ya, oh berarti dari interval min 3 sampai dengan min akar 2 itu kurvanya turun. Ya.
Antara min akar 2 sampai dengan 0, kurvanya naik. 0 sampai akar 2, kurvanya turun lagi. Ya. Kemudian akar 2 sampai 3, kurvanya naik. Ya. Ya, silakan di screenshot sendiri nih ya. Oke, ini yang A ya. Jadi kita sudah mengetahui yang mana kurva naik, yang mana kurva turun. Jadi Ibu ulangi sedikit ya. Jadi untuk kemonotonan ini yang pertama Anda harus tahu syaratnya dulu ya. Jadi syarat tadi kan turunan pertama daripada fungsi apabila lebih dari 0 maka grafiknya naik. Ya, kurvanya naik. Kalau f aksen x-nya kurang dari 0 maka dia turun ya. Kemudian setelah Anda mengetahui syaratnya, Anda cari titik kemonotonan kira-kira di mana. Ya, titik kemonotonan ini kita mulai dari selang interval ya dan turunan pertama daripada fungsi tadi. Jadi kita cari dulu f aksen x-nya apa ya. Dan baru nanti kita akan dapatkan titik-titiknya. Titik-titik kemonotonan itu kira-kira posisinya di mana. Ya. Nah, setelah itu tahap selanjutnya kita tentukan batas-batas intervalnya. Ya, berdasarkan interval tadi ya. Jadi kita mulai dari min 3 sampai yang terendah ya. Dan jadi dari yang terendah sampai dengan nilai interval yang tertinggi. Berdasarkan apa? Titik-titik monoton yang sudah kita cari tadi. Nah, dari sini sudah bisa kita ketahui ya, dari x antara min 3 sampai min akar 2 itu turun ya. Dari min akar 2 sampai 0 dia kurvanya naik. 0 sampai akar 2 dia turun karena hasilnya min 1 ya. Kemudian dari akar 2 sampai dengan 3 dia naik lagi. Oke. Oke. Ya. Saya lanjutkan lagi ya. Sekarang saya lanjutkan ke kecekungan dulu ya. Kecekungan dulu ya baru ke titik balik ya. Ke yang C dulu ke cekungan. Cekungan. Ya. Jadi syarat cekungan itu apa tadi? Tadi ada syaratnya ya. Syaratnya tadi ya, apabila f double aksen x lebih dari 0, maka dia cekung atas. Cekung atas. Kemudian f double aksen x kurang dari 0, maka dia cekung bawah. Ya. Cara pengerjaannya sama seperti kemonotonan tadi, ya. Jadi tahap pertama kita cari dulu kecekungan itu di mana posisinya, ya. Kecekungan itu posisinya di mana, ya. Dengan cara apa? Kita cari dulu f double aksen x-nya itu sama dengan 0, seperti monoton tadi, ya. Ini yang kita cari dulu terlebih dahulu. Ini boleh saya hapus ya yang sebelah sini? Atau mau di screenshot dulu? Sudah di screenshot belum? Oke, saya hapus ya. Oke. Kita ke sini ya. Tahap selanjutnya, jadi syarat tadi f double aksen x-nya itu kalau lebih dari 0 dia cekung atas, kemudian f double aksen x itu kurang dari 0 maka dia cekung bawah di sini. Nah, tahap selanjutnya kita cari titik cekungan itu di mana kira-kira, ya. Oke, f double aksen x ya. Oke ya. 4x pangkat 3 min 8x. Maka ini turunannya, turunan selanjutnya itu adalah 12x kuadrat min 8 sama dengan 0. Kita cari titiknya di mana ini. Ya, sehingga di sini ini bisa kita bagi dengan 4. Kita bagi dengan 4, ya dia menjadi 3x kuadrat min 2 sama dengan 0. Nah, dari sini kita dapatkan ya 2/.
min akar 2/3 dan X sama dengan akar 2/3. Ya, jadi titik daripada kecekungan itu berada di 2 titik. Min akar 2/3 ya, dan satu lagi akar 2/3. Ya. Nah, kemudian tahap selanjutnya kita pakai interval tadi, kayak ini juga. Ya, kita cari berdasarkan masing-masing intervalnya. Oke, ini saya rapikan dulu. Ya. Jadi di sini X sama dengan akar 2/3 dan X sama dengan min akar 2/3. Ya. Kita pakai interval. Ingat, kalau kecekungan ya tidak mungkin dimulai dari ujung interval, pasti posisinya di tengah. Ya, maka hanya 2 titik ini saja menjadi batasan kita. Ya, jadi ada 3 batasan. Yang pertama, X kurang dari akar min 2/3 ya. Kemudian min akar 2/3 kurang dari X kurang dari akar 2/3. Satu lagi, X lebih dari akar 2/3. Ya, karena kenapa tidak kita mulai seperti kemonotonian tadi ya? Karena yang namanya cekungan itu kan tidak terjadi dari awal ya. Jadi hanya batasan-batasan ini saja yang kita tentukan. Nah, sekarang tadi syaratnya ini ya, F double aksen itu kalau lebih dari 0 dia cekung atas, kurang dari 0 dia cekung ke bawah. Nah, kita coba satu-satu ini. Ya. Misalkan di sini kita coba F double aksen itu kalau kurang dari ini, misalkan saya coba dia min 1. Ya. Maka dia sama dengan, ini sudah saya cari ya, kalau dia min 1, maka dia sama dengan 12 dikali min 1 kuadrat min 8. Kita masukkan ke fungsi F double aksennya ya. Maka ini sama dengan 12 dikurang 8. 4. Anda lihat, ternyata apa? F double aksennya lebih dari 0. Maka dia cekung ke atas. Ya, jadi pada saat X kurang dari min akar 2/3, dia cekung ke atas. Nah, sekarang pada saat X itu berada di antara min akar 2/3 dan akar 2/3, ya, kita coba salah satunya. Ya, F double aksen, misalkan di sini saya pakai dia 0. Ya, saya masukkan ke sini, ya, 12 kali 0 kuadrat min 8. Hasilnya itu adalah min 8. Anda lihat, ternyata F double aksennya kurang dari 0, maka dia cekung ke bawah. Ya. Kemudian kita coba lagi di sini yang interval ketiga, yaitu X lebih dari akar 2/3. Oke, lebih dari akar 2/3, saya misalkan 1 ya, biar mudah ya. Sehingga dia, kalau dia 1 di sini, ini adalah 12 kali 1 ya, dikurang 8. Nah, hasilnya ini adalah 4. Anda lihat, dia lebih dari 0, maka dia cekung ke atas. Oke. Oke ya. Bu, izin bertanya, Bu. Oke, silakan. Yang mengenai pembuktian atas bawah sama yang tadi interval itu, bukannya bisa pakai yang garis bilangan nggak, Bu? Oh ya, pakai garis bilangan juga boleh ya. Jadi garis bilangan seperti ini ya, boleh. Kalau mau pakai garis bilangan, misalkan dia dari di sini min 2/3 ya, min 2/3 akar ya. Oke, kita rapikan ya.
Oke ya, di sini kan ada min 2/3, ya. Min akar 2/3, kemudian di sini ada akar 2/3, ya. Tapi tetap dengan cara coba-coba ya. Jadi kan ternyata di sini tadi kita coba-coba hasilnya positif. Ya. Maka di sini negatif. Di sini positif. Boleh seperti ini. Ya. Jadi misalkan tadi temannya, Bu, saya mau cuma satu interval saja, mau saya coba, terus selebihnya itu saya mau kasih pakai garis yang seperti ini ya, maksudnya tadi temannya ya? Siapa tadi yang bertanya? Iya, Bu. Seperti itu. Ya, oke, boleh silakan seperti ini. Ya. Oke, boleh kalau seperti ini. Ya. Oke. Saya lanjutkan lagi ya. Jadi kalau cara seperti ini boleh ya, tapi tetap asalnya itu dari sini. Ya. Jadi kan tadi kurang dari min akar 2/3, di sini ternyata positif. Ya. Kita cek tadi di sini ya, antara min akar 2/3 sampai dengan akar 2/3 dia negatif. Kemudian di sini dia positif, boleh seperti itu. Izin bertanya lagi, Bu. Ya, silakan. Kan dia kan bisa deh kita tes 1, Bu. Tes 1 habis itu langsung kita plus min gitu, Bu. Soalnya kan jarang-jarang terjadi semi definite Ya. gitu. Anda perhatikan juga di sini juga saya coba satu-satu kok. Nggak seluruhnya, nggak seluruh intervalnya saya coba ya. Jadi boleh kita coba satu seperti yang saya contohkan ini, berdasarkan batas interval sudah kita tentukan pastinya ya. Boleh setelah itu kita tentukan dia positif atau negatif. Jadi cukup dengan satu percobaan ya, seperti kecekukan ataupun kemonotonan ini kan juga saya pakai hanya satu permisalan, tapi dengan batasan interval yang sudah kita tentukan. Ya. Tadi siapa? Rio yang bertanya ya? Iya, Bu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, makasih Rio. Oke, satu lagi ya, kita masuk ke titik balik. Oke, titik balik ya. Oke, yang ketiga kita akan mencari titik balik. Titik balik. Titik balik ya. Oke, untuk titik balik ini, tadi titiknya itu berada di, Anda perhatikan ya, C atau B dan FB. Nah, ini nggak sulit ya. B ini ya itu kita dapatkan dari F double aksen X sama dengan 0. Nah, ini titik B-nya. Ya. Jadi tadi kan di kecekungan sudah kita cari. Sudah kita dapatkan titiknya itu. Ada dua tadi ya, kecekungannya X sama dengan min akar 2/3. Satu lagi, ya, X sama dengan akar 2/3. Ya. Makanya tadi kenapa saya tidak langsung ke titik baliknya ya, tapi kecekungannya aja dulu saya kerjakan. Bentar, ini saya hapus ya. Ini sudah ya, saya hapus ya. Ya. Jadi titik balik itu titiknya itu adalah B, FB. B ini adalah X-nya, FB ini adalah nanti kita masukkan nilai B itu dari fungsi awal in tadi. Ya, B-nya dapat dari mana? Turunan kedua dari fungsi. Nah, tadi turunan kedua dari fungsi sudah kita cari ya di kecekungan tadi. Sudah dapat dua titik, yaitu X sama dengan min akar 2/3, sama satu lagi ya, X sama dengan akar 2/3. Ya. Nah, ini adalah B-nya. Nah, sekarang FB-nya yang kita cari. Nah, kita masukkan F min akar 2/3. Kita kembali ke yang ini ya, bukan keturunan kedua. Ya, jadi setelah kita dapatkan X-nya, ya, kita cari FB-nya. FB-nya itu yaitu kita kembali ke rumus awal tadi. Ya, rumus awalnya yang mana? Yang ini. Nah, jadi kita kalikan ya. F min akar 2/3 itu adalah
Kembali ke sini ya, kita itu min akar 2/3 pangkat 4, ya, kita kurangi dengan 4 dikalikan dengan ini, min akar 2/3 pangkat 2. Ya, dapatlah di sini itu adalah min 2,221, ya. Sehingga di sini saya hapus dulu ya, supaya nggak bingung. Oke. Titik belok yang pertama, ya, itu adalah min akar 2/3 dan min 2,221. Nah, ini adalah titik belok yang pertama. Atau titik balik yang pertama. Titik balik yang kedua, tadi kan nilai X-nya ada 2 ya. Titik balik yang kedua itu adalah X sama dengan akar 2/3. Kita masukkan ke fungsi ini. F akar 2/3 itu sama dengan, ya hasilnya sama ya. Hasilnya itu juga sama, yaitu min 2,221. Ya, sehingga kita punya dua titik balik, yaitu akar 2/3 min 2,221. Nah, ini adalah titik baliknya. Ya, jadi kita punya dua titik balik, ya, yaitu yang pertama min akar 2/3